Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan bersuah kembali pada renungan kita lewat Artos Makanan atau Rezeki Sorgawi edisi Kamis 2 September 2021. Bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Karena itu siapkan hati dalam waktu kita untuk disapa sabda kebenaran. Mari berdoa. Di hari kedua di bulan September kembali kami menghampiri kekudusan Allah. Kami tak rindu disapa oleh sabda kebenaran. Dan bila kami tak melihat tentang cinta kasih-Mu dalam setiap keberadaan kami, dan sehingga kami senantiasa mengucap syukur dalam penantian. Bersabdalah, kami semua telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yesaya 33 ayat pertama sampai yang ke-6. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihlah kami, engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, lahirlah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan kemakanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takutkan Tuhan, itulah harta benda Sion. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasih, Yesaya dipanggil sebagai nabi dalam tahun matinya Uzia melalui sebuah penglihatan yang dramatis dari Tuhan di bait suci. Dia menyampaikan pesan-pesan Allah tentang penghakiman dan harapan kepada umat dari kerajaan selatan Yehuda selama 40 tahun ke depan. Dalam minggu pertama dari pelayanan Yesaya, saudara bangsa Yehuda, kerajaan utara Israel, jatuh ke tangan Asyur karena dosa dan pemberontakannya kepada Allah. Yesaya menyatakan kepada Yehuda bahwa hal yang sama akan terjadi kecuali umat berhenti menyembah dewa-dewa palsu dan mengikuti satu-satunya Allah yang sejati. Berikut bacaan kita pada hari ini berbicara masalah hukum balas dendam. Alkitab khususnya PL menceritakan adanya kebiasaan masyarakat di luar Israel yang memberlakukan hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Keluaran 21 ayat 24. Artinya bila diperlakukan semena-mena, harus dibalas dengan perlakuan semena-mena pula. Bila dipukul, patut untuk dibalas memukul. Bila dicaci maki, patut melakukan yang sama. Tetapi di bagian lain dari Alkitab Perjanjian Lama itu Allah berfirman, hakulah dendam dan pembalasan. Ulangan 32 ayat 35. Berarti manusia tidak berhak menuntut balas. Allah sendiri yang akan bertindak terhadap orang-orang yang memusuhi umatnya. Kemudian besar ayat 1 ini perusak dan penggarong ditujukan kepada bangsa Asyur yang tersekian lama menindas bangsa Israel. Dan bukan Israel yang berhak menuntut balas, melainkan Allah. Berhutang syukur. Peristiwa demi peristiwa yang dialami bangsa Israel bersama-sama Allah memberikan banyak pelajaran berharga. Misalnya, umat menyadari kedaulatannya, menyadari bahwa dialah sumber perlindungan terpercaya dan satu-satunya. Apa yang Allah lakukan tidak hanya melepaskan umatnya dari sengsara, tetapi juga mencetuskan pengakuan segenap bangsa akan kuasanya. Seluruh umat Tuhan berhutang syukur atas segala kebaikan Allah. Sepatutnya lah umat meresponi tindakan setia kasih setia Allah ini dengan syukur yang pantas dan memadai. Masa penantian. Saat ini kita memasuki bulan-bulan berakhiran Ber, masa-masa penantian hadirnya juru selamat yang membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa di mana seluruh umat percaya berlimpah harta surgawi, yaitu hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Masa-masa inilah umat mengingat rayakan kembali campur tangan Tuhan yang membebaskan, memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam segenap segi kehidupan kita. Sepatutnya umat harus berlaku benar, bertindak jujur, bersikap adil dan penuh syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang
dikasihi Allah. Ya Allah, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu setiap hari. Itu doa kita. Tindakan-Mu terhadap orang-orang yang berbuat jahat membuat hati kami tentram. Itu pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bahwa sumber kehidupan Engkaulah sendiri Allah. Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengetahuan untuk bersosialisasi dengan seluruh ciptaan-Mu, khususnya manusia. Karena demikian bahwa dalam setiap aktivitas umat Allah, ciptaan-Mu pun pula ada hal yang tidak menyambung. Karena itu memunculkan persoalan dan masalah. Muncul pertengkaran, muncul pertikaian, bahkan peperangan sekalipun. Lewat sabda kebenaran yang telah kami dengarkan pada hari ini, bagaimana sikap umat yang diingatkan kembali oleh Yesaya bahwa pembalasan adalah hak Allah sendiri. Siapapun yang menindak umat Allah, Allah sendiri akan membalasnya. Karena itu bagi umat Allah, bagaimana umat Allah mensyukuri akan tindakan-Mu dan pula mewujud dalam menanti penggenapan penantian akan janji-janji Allah. Bapa di surga, kami doakan seluruh umat-Mu dalam setiap keberadaan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah kerukunan masyarakat di mana kami ada dan berada. Peliharakan segenap umat Tuhan dengan hikmat, sehingga dapat memahami bahkan dan menahan diri atas hal-hal yang tak berkenan yang orang lain lakukan kepada umat Tuhan di tengah bangsa ini. Kami percaya di balik itu Tuhan punya rancangan. Karena itu hikmat daripada-Mu lah, pengetahuan daripada-Mu lah untuk memaknai setiap kebenaran ini bukan balas-membalas, tetapi saling mengampuni dan mendoakan sebagaimana yang Yesus ingatkan. Kami mendoakan umat Allah yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Berkenanlah Allah memberkati setiap pelayan di kepada mereka sehingga atas izin-Mu dapat dikuatkan dan dipulihkan kembali. Selalu kami doakan dalam masa kami dalam berusaha untuk menghadirkan kesejahteraan, dalam bersama-sama untuk memotong rantai pandemi COVID-19 ini kembali ke kehidupan yang normal dengan hikmat, dan pula pada masyarakat bersabar untuk bersinergi dengan pemerintah. Ini doa kami, harapan kami. Dengarkan ya Tuhan, karena sungguh kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Artos roti surgawi, rezeki dari surgawi, edisi Kamis 2 September 2021. Hukum balas dendam itulah adalah hak Allah sendiri. Yesaya 33 ayat 1-6. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.